Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Doni Indrawan, Sulistia Priyatmadita, dan Triani Nubarokah. Di sini kami akan membahas mengenai kultur hukum dan APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Mulai dari sejarahnya. Jadi, sejarah pengaturan alternatif penyelesaian sengketa atau APS dalam sistem hukum Indonesia pada masa kolonial Belanda, lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Contoh sengketa perdata yang biasanya masih mungkin untuk diselesaikan melalui mekanisme APS, seperti sengketa jual beli, simpan pinjam, pembagian harta dalam keluarga, perselisihan harta bersama setelah perceraian. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan. Mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikat baik oleh kedua belah pihak. APS merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan. Lamanya proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat korupsi yudisial, pemeriksaan kasus yang terbuka untuk umum, dan maraknya maklar kasus. Kultur hukum Barat dan kemunculan APS. Hukum Barat merupakan sistem hukum yang berkembang dari peraturan hukum Eropa, terutama dari hukum atau kode Napoleon yang dibuat Prancis dan ditetapkan oleh Belanda di Indonesia. Dalam hukum Barat mengenal Zakelijke Rechten dan Persoonlijke Rechten. Zakelijke Rechten adalah hak atas suatu barang yang bersifat zakelijk, yaitu yang berlaku terhadap tiap-tiap orang. Sedangkan Persoonlijke Rechten adalah hak seseorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap barang tertentu. Hukum Barat mengenal perbedaan antara public right atau hukum umum dan private right atau hukum privat. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut sistem hukum Barat dibagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata. Pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. Adapun landasan hukum APS di Indonesia. Dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. APS terdiri dari: yang pertama, konsultasi; yang kedua, mediasi; yang ketiga, konsiliasi; dan penilaian ahli. Peluang dan tantangan APS di Indonesia. Arbitrase domestik memiliki peluang karena arbitrase bukan lagi pilihan, akan tetapi sudah menjadi standar baku untuk kontrak internasional. Arbitrase sudah dikenal berabad-abad yang lalu, dan praktek memang baru bisa dikatakan di Indonesia baru menerima ini sebagai standar baku untuk kontrak internasional. Namun, terhadap arbitrase konvensional yang sudah tidak relevan terhadap permasalahan saat ini dan semakin menyerupai proses litigasi. Dalam praktek arbitrase, karena workload dan juga profil dari para profesionalnya, khususnya dari para praktisi hukum, penasehat hukum, dan arbiternya, semakin lama semakin membuat proses arbitrase menyerupai proses litigasi di pengadilan. Bukan hanya menyerupai, tetapi dalam beberapa kasus bahkan lebih buruk dari proses litigasi di pengadilan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.